Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Muhammad Rima Martono, saya siswa PPPJ Angkatan 79 Gelombang 2. Saya di kelas 10, nomor urut 21. Pada kesempatan kali ini, saya kebetulan berada di Museum Adiaksa di Badan Diklat Kejaksaan RI. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan beberapa informasi kepada teman-teman semua tentang mengenai surat dakwaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang apa itu sebenarnya surat dakwaan. Nah, baik rekan-rekan, saya akan memulai dengan definisi dan fungsi surat dakwaan. Di depan layar kawan-kawan semua, kawan-kawan bisa melihat definisi, fungsi tentang surat dakwaan. Terdapat beberapa pengertian tentang surat dakwaan itu apa sebenarnya. Namun secara sederhana, surat dakwaan dapat dimaknai sebagai suatu surat atau akta yang dibuat oleh penuntut umum yang dibawa ke persidangan dan yang menjadi patokan bagi hakim untuk memeriksa si terdakwa dalam agenda sidang pemeriksaan. Sehingga hakim tidak bisa memutus atau menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa di luar dari apa yang didakwakan. Kemudian lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa suatu surat dakwaan itu harus memenuhi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Kemudian uraiannya secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ketika suatu dakwaan itu dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap, maka hakim akan dengan lebih mudah untuk memahami apa yang dilakukan oleh terdakwa dan apakah itu terbukti di agenda persidangan. Itu tadi sekilas tentang penjelasan definisi terkait apa itu surat dakwaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat dakwaan yang biasa digunakan oleh penuntut umum dalam mengajukannya di persidangan. Baik, kemudian kita akan lanjut dengan bentuk-bentuk surat dakwaan. Secara umum, kita mengenal bentuk surat dakwaan itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah dakwaan tunggal, yang kedua dakwaan alternatif atau pilihan, yang ketiga adalah dakwaan subsidiaritas, yang keempat dakwaan kumulasi, dan yang kelima adalah dakwaan kombinasi atau gabungan. Kita mulai dengan dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan ini hanya ada satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Contohnya, dakwaan tunggal penuntut umum yakin bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi hanya satu tindak pidana, yaitu pencurian, yang diatur pada pasal 362 KUHP. Dalam hal ini dilakukan bersama-sama, yaitu 2 orang atau lebih. Atau bersekutu dikenakan hanya satu tindak pidana, yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Kemudian dakwaan alternatif atau pilihan. Surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menuduhkan seseorang telah melakukan 2 tindak pidana atau lebih, yang mana dalam surat dakwaan alternatif 2 tindak pidana tersebut saling mengecualikan. Contoh, pada dakwaan pertama, terdakwa diduga melakukan pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP, atau kedua, melakukan penadahan berdasarkan pasal 480 KUHP. Kemudian dakwaan subsidiaritas. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Dakwaan subsidiar juga hanya satu tindak pidana yang terjadi, dan apabila penuntut umum merasa ragu jikalau yang terbukti adalah tindak pidana yang lain. Contoh dakwaan subsidiar adalah pada dakwaan pertama atau dakwaan primer, penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP. Namun jika tidak terbukti, pada dakwaan subsidiar penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP. Selanjutnya tentang dakwaan kumulasi. Dakwaan kumulasi adalah dakwaan yang dibuat dalam satu surat dakwaan, di mana beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing berdiri sendiri baik karena ancaman pidana sejenis maupun tidak sejenis. Contoh dakwaan kumulasi adalah pada dakwaan pertama, penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP, dan dakwaan kedua,
terdakwa melakukan penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP. Namun dakwaan kumulasi memiliki syarat tertentu, di mana dalam dakwaan kumulasi dilarang mengakumulasikan antara tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat dan tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, atau antara dua pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili yang berbeda, seperti pengadilan tipikor memeriksa tindak pidana korupsi dan pembunuhan, atau pengadilan perikanan memeriksa tindak pidana bidang perikanan dan tindak pidana umum. Yang terakhir adalah dakwaan kombinasi atau gabungan. Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Contoh dakwaan kombinasi adalah pada dakwaan ke-1, penuntut umum mengajukan gugatan primer pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dan subsidiar pembunuhan biasa pada pasal 338 KUHP. Dan dalam dakwaan kedua berbentuk subsidiar, primernya pencurian dengan pemberatan berdasarkan 363 KUHP dan disubsidiar pasal pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Ya, rekan-rekan, itu tadi penjelasan saya tentang apa itu surat dakwaan. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang kewenangan-kewenangan dari seorang penuntut umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.